Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila, bab konstitusi dan norma dalam masyarakat. Apa yang akan kita pelajari? Nanti kita akan belajar mengenal norma dan jenisnya, kemudian pelaksanaan norma di lingkungan, kemudian mengenal aturan dan pelaksanaan aturan di lingkungan. Apa itu norma? Norma adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Norma seperti panduan atau standar perilaku yang masyarakat atau kelompok tertentu anggap sebagai benar atau baik. Jadi, norma sering mencerminkan nilai-nilai keyakinan, budaya, dan sosial tertentu. Ada 4 jenis norma. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kita bahas yang pertama tentang norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis pada kitab suci setiap agama. Contohnya beribadah, kemudian berdoa sebelum makan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, kalau kita melakukan norma agama, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita melanggar, kita dapat dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah ketentuan dalam pergaulan manusia dan bersumber dari hati nurani. Contoh, berkata jujur. Kemudian jika salah harus minta maaf. Kemudian berbakti kepada orang tua dan mengantri dengan rapi. Dan masih banyak lainnya. Nah, dalam pelaksanaannya, jika kita melanggar, maka kita akan mendapat sanksi tapi yang dirasakan secara pribadi, yaitu bisa jadi kita merasa bersalah dan kehilangan kesempatan. Contoh, misalkan kita berbohong. Nah, ketika kita berbohong, suatu saat kita akan merasa menyesal. Waduh, kenapa tadi aku berbohong ya? Nah, itu adalah bentuk dari pelanggaran norma kesusilaan. Seperti itu. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan di masyarakat. Contohnya, mendengarkan nasihat, kemudian berkata sopan kepada orang tua, bersalam sapa, menjaga privasi setiap orang, dan menghormati guru di sekolah. Nah, dalam pelaksanaannya, jika kita melanggar, kita akan mendapat penolakan sosial, cemoohan, ataupun pengucilan di masyarakat. Contoh, eh, kita berkata yang tidak baik atau kita berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Nah, hal tersebut bisa jadi kita mendapat cemoohan atau cacian dari masyarakat, bahkan bisa dikucilkan di masyarakat. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara. Contoh, mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan menggunakan helm ketika berkendara. Dalam pelaksanaannya, jika kita melanggar, kita bisa mendapatkan sanksi tegas dari lembaga-lembaga yang berwenang. Kita bisa dipenjara atau kita kena denda atau mendapat teguran atau peringatan. Pelaksanaan norma di lingkungan. Lingkungan yang paling kecil adalah lingkungan keluarga. Contoh norma yang biasa kita lakukan seperti merapikan tempat tidur, melakukan pekerjaan rumah, membersihkan atau menata kembali mainan, menyayangi kakak, dan menghormati orang tua. Di lingkungan sekolah, kita memiliki norma seperti menghormati guru, mematuhi peraturan sekolah, mendengarkan nasihat guru, dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat ada seperti
saling berbagi makanan dengan tetangga, membantu tetangga yang sedang kesusahan, dan sebagainya. Dan lingkungan yang paling besar adalah lingkungan berbangsa dan negara. Contohnya tidak melakukan diskriminasi terhadap, perbedaan yang ada, mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar aturan. Apa itu aturan? Aturan atau peraturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis dan memiliki ketentuan sanksi atau hukum bila melanggarnya. Dan aturan memiliki sistem penegakan yang lebih formal seperti polisi, pengadilan, atau badan pengawas. Pelaksanaan aturan di lingkungan. Biasanya peraturan yang tertulis itu bisa kita temukan di berbagai instansi ataupun di tempat-tempat yang memiliki bentuk aturan tertulis. Contohnya di lingkungan sekolah ada namanya tata tertib. Nah, seperti kita harus datang tepat waktu, membawa buku sesuai jadwalnya, menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Nah, seperti itu. Ada juga di lingkungan masyarakat. Contohnya, ketika umur kita sudah 17 tahun, maka kita wajib memiliki kartu identitas atau KTP. Kemudian mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, kita pun juga punya aturan. Nah, aturannya biasanya tertulis dalam undang-undang. Untuk itu, dalam pelaksanaannya kita harus mematuhi aturan perundang-undangan seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan ataupun menjaga fasilitas umum. Lalu, apa perbedaan norma dan aturan? Norma merupakan ukuran perilaku baik atau benar, pantas atau tidak pantas. Kalau aturan adalah bentuk perintah atau larangan yang sengaja dibuat untuk mengatur perbuatan kita. Norma merupakan peraturan yang tidak tertulis, sedangkan aturan merupakan peraturan yang tertulis. Norma menyesuaikan kebiasaan atau adat istiadat masyarakatnya. Tapi kalau aturan, terdapat landasan hukum sebagai dasar pembuatan aturan tersebut. Nah, semua aturan tersebut harus dipatuhi. Kita tidak dapat memilih ya dalam melaksanakan sesuatu aturan. Misalkan saya maunya mematuhi aturan yang ada di sekolah, tapi tidak mau mematuhi aturan yang ada di rumah maupun di masyarakat. Nah, jika seperti itu, kita tidak dapat mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, susah kalau kita tidak mau mematuhi aturan. Nah, itu. Maka hormatilah peraturan yang dibuat dan laksanakanlah. Terima kasih student sudah menyimak sampai akhir. Semoga kegiatan belajar hari ini menambah wawasan dan pemahaman kita tentang norma dan aturan dan membuat kita semakin sadar untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan di masyarakat dengan mematuhi aturan dan norma yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.